Assalamualaikum, welcome back to my channel. Come follow me to a secret place where only the moon can see. Beyond the shore. Halo, assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube aku. Halo teman-teman semua. Di video kali ini aku akan sharing tentang reseller atau dropshipper, yang mana kalau kalian lagi mau mulai bisnis online pasti pernah dengar kata-kata reseller ataupun dropshipper gitu ya. Tapi sebenarnya reseller sama dropshipper itu berbeda. Jadi ada keuntungannya masing-masing, ada kelebihannya masing-masing. Nah, perbedaan reseller sama dropshipper itu, kalau misalkan reseller sama aja sih kayak kita pedagang biasa. Cuman bukan cuma, maksudnya kayak pedagang biasa. Jadi kita beli stok ke si supplier ataupun distributor. Jadi kita nyetok barang sendiri gitu loh. Nah, tapi kalau dropshipper itu kita nggak perlu nyetok barang, nggak perlu modal. Jadi kita cukup ngejualin produknya si supplier gitu loh. Jadi kita cuman cari customer, baru kita terusin ke supplier. Nah, keuntungan yang pertama kalau kita jadi reseller, karena kita nyetok barang, jadi kita benar-benar tahu si produknya, kita tahu knowledge tentang produk yang kita jual. Soalnya banyak ya customer yang suka nanya-nanya dulu sebelum mereka untuk fix order. Jadi kalau misalkan mereka nanya, kita bisa ngejawab gitu loh. Sedangkan kalau misalkan kita jadi dropshipper, gak enaknya kita nggak tahu real barang itu tuh kayak gimana. Terus kalau misalkan mau jelasin ke customer juga ya kurang memuaskan, karena kita benar-benar nggak tahu gitu loh produk aslinya kayak gimana. Nah, terus yang kedua, keuntungan jadi reseller itu kita tahu ya stok produk kita tuh berapa, jumlah produk kita tuh berapa. Jadi semisal kalau ada yang mau beli, stoknya habis, ya kita bilang saat itu juga produknya habis, karena kita punya data-data produk yang kita jual gitu, jumlah stoknya kita tahu. Tapi kalau misalkan dropshipper belum tentu ya, karena kan kita nyari customer dulu nih. Biasanya kadang di supplier hari ini tuh ada stoknya, terus kemudian pas besok dapat orderan, tahu si stoknya habis. Jadi ya terpaksa kita kan harus cancel ya. Tapi sebenarnya bisa sih kalau kalian punya beberapa option supplier, kalian bisa cari supplier lain. Jadi kalian kalau misalkan di supplier 1 kosong, kalian bisa ke supplier yang kedua gitu loh. Nah, yang ketiga, enaknya jadi reseller itu kita bisa meminimalisir kesalahan saat pengiriman barang ke customer. Karena kita sendiri yang ngirim, jadi kita tahu ya harus berhati-hati. Karena takut juga ya kalau misalkan salah kirim tuh kita harus ribet banget gitu loh urusannya. Kita harus return lagi ataupun refund, jadi terserah customernya kan itu ya. Nah, kalau misalkan dropshipper, kita bukan yang packing sendiri, jadi kita nggak tahu tuh. Kadang kalau misalkan tahu-tahu kita dapat komplainan salah gitu, ya udah deh, jadi kan ngerusak reputasi juga ya. Nah, selain ada kelebihan menjadi reseller, pasti ada juga ada kelemahannya ya. Nah, kelemahan yang pertama jadi reseller itu kita perlu modal, karena kita harus stok barang ya, yang pasti kita harus punya modal yang cukup besar gitu. Terus kalau misalkan jadi dropshipper, kita nggak perlu modal, enaknya sih itu ya. Jadi kita tinggal jualin aja, kita tinggal masarin aja. Nah, kelemahan yang kedua kalau kita jadi reseller, tentunya karena kita nyetok barang, kemungkinan ada resiko barang tidak laku. Nah, kalau aku pribadi, kalau misalkan barang itu nggak kejual atau susah keluarnya ya, dalam waktu 1 bulan aja lah, pokoknya 1 bulan kok susah banget keluarnya, aku bakalan ngasih sale. Nah, bedanya kalau dropshipper karena kita nggak nyetok barang, jadi kita nggak akan ada barang yang nggak laku. Nah, kelemahan yang ketiga kalau kita jadi reseller, kita tuh masih direpotkan dengan proses pengiriman barang. Kita harus nge-package barang itu, terus kita juga butuh biaya buat packingnya gitu loh. Tapi kalau misalkan dropshipper, kita nggak usah susah-susah buat packing, karena udah di-packingin sama supplier, dan kita nggak usah ngeluarin biaya buat packing. Nah, teman-teman, jadi begitu kelemahan dan kelebihan dari reseller ataupun dropshipper. Semua memiliki kelemahan dan keuntungan
kelemahan dan keuntungannya masing-masing gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian punya modal, kalian bisa jadi reseller. Tapi kalau kalian belum punya modal, kalian bisa memutuskan untuk jadi dropshipper dulu. Oke teman-teman semua, segitu aja jadi perbedaan antara reseller dan dropshipper secara garis besarnya. Semoga informasi yang aku berikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman dalam memulai bisnis online shopnya. Oke, cukup sekian video aku kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan boleh di-share ke seluruh media sosial kalian. Karena abis ini aku bakalan ada step-step selanjutnya dalam dunia per online shop. Jadi jangan lupa teman-teman harus subscribe ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf atas banyak kesalahan kata-kata dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, dadah, bye. Assalamualaikum.